Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di. Kali ini saya akan menceritakan sebuah anime bernuansa ecchi berjudul Megami Ryo no Ryobokun yang menceritakan seorang anak 12 tahun yang rumahnya terbakar dan ditinggalkan ayahnya. Kemudian dipungut oleh cewek-cewek mahasiswi di sebuah asrama yang terkenal bermasalah. Dapatkah anak itu menjadikan cewek-cewek yang terkenal dengan asrama bermasalah tersebut? Simak terus videonya dan selamat menonton. Scene diawali dengan seorang bocil kelas 1 SMP bernama Nogumo Koushi yang rumahnya terbakar disebabkan oleh ayahnya, dan sialnya ayahnya juga kabur dari peristiwa tersebut sehingga Koushi harus hidup sendirian di jalanan. Di suatu jalan, Koushi kelaparan sampai terhuyung-huyung dan tidak ada yang peduli. Namun tiba-tiba ada mbak-mbak berkacamata menolongnya. Koushi pun diajak ke rumahnya dan memakan ramen yang diberikan mbak-mbak tersebut. Sampai ada yang menempel di pipinya yang membuat mbak-mbak kacamata tersebut langsung menjilat sisa ramen di pipi Koushi. Lalu menyuruh Koushi untuk pergi mandi. Sialnya, di kamar mandi ternyata ada 3 cewek yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat. Seorang penghuni lain berambut pink dan berwajah seperti waifu sejuta umat, Asuna Sao, memasuki asrama. Tapi tiba-tiba Koushi yang lari dari kamar mandi menabraknya dan wajah Koushi masuk dalam rok cewek tersebut. Faktanya, rumah itu adalah asrama mahasiswi, lalu para penghuni asrama pun satu persatu memperkenalkan diri. Pertama, Wachi Mineru, penjaga asrama sementara. Senso Kiriya, mahasiswi tahun kedua. Frey, mahasiswi tahun ketiga. Dan Hozumi Serene, mahasiswa abadi. Koushi menjelaskan kalau dia Kismin Madesu, sebatang kara, dan butuh pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Lalu Mineru menawarkan supaya Koushi menjadi penjaga asrama atau sebagai ibu asrama mereka. Tapi sayangnya, cewek berambut pink bernama Athena yang ditabrak Koushi tadi menolak karena faktanya Athena mengalami androfobia, di mana dia fobia dengan cowok dan selalu mimisan saat bertemu cowok. Saat Koushi disuruh mulai menata barangnya untuk bekerja, Koushi menolak karena dia tidak mau karena kehadirannya membuat salah satu penghuni harus keluar dan menyusul Athena, lalu meminta Athena untuk kembali ke asrama. Malam pun tiba. Koushi yang kembali ke jalanan harus tidur di sebuah bangku taman. Namun Athena menghampirinya dan menggendong Koushi kembali ke asrama. Setelah mereka sampai di asrama dan disambut dengan hangat keempat cewek lain, Mineru menjelaskan bahwa kalau Athena membawa Koushi kembali, berarti Athena telah menyetujui Koushi untuk menjadi penjaga asrama. Pagi harinya, Koushi memulai pekerjaannya dengan menyapu halaman dan tak sengaja mendengar 2 orang membicarakan bahwa asrama itu bermasalah. Koushi juga menyadari cewek-cewek penghuni asrama ini juga sangat overpower joroknya, dan hanya sekitar kamar Athena lah yang kelihatan bersih. Koushi menuju kamar Mineru yang ternyata mahasiswi kimia untuk mengambil sampah dari kamar Mineru. Namun dengan santainya, Mineru hanya memakai jas lab dengan seupil sempak. Koushi yang lari dari kamar Mineru diseret ke kamar Frey, dan yang mengejutkan, Frey adalah maniak cosplay dan memakaikan Koushi sebuah pakaian cosplay kucing. Kemudian Koushi disuruh mengukur gunung selamat dan tubuh Frey.
Kemudian Mineru masuk dan menyuruh mereka keluar karena eksperimen kimianya gagal dan mengeluarkan gas beracun. Koshi pun memarahi mereka berdua karena membahayakan orang lain dan kabur dengan masih memakai pakaian cosplay. Saat Athena pulang kuliah, dia mulai menyarankan agar para seniornya merubah sifatnya karena Koshi masih anak 12 tahun. Mineru yang terbiasa telanjang lalu ditepok teteknya dengan alat yang dibeli Athena agar menutupi utingnya. Di malam ketika Koshi akan tidur, terlihat Mineru sedang membuat eksperimen dan berpikir mungkin akan menjadikan Koshi sebagai kelinci percobaan kimianya. Terlihat juga Frey yang menyiapkan karya baju cosplay yang norak dan jelek untuk Koshi. Namun tiba-tiba kamar Koshi yang tepat di bawah kamar Kiria, atapnya roboh dan muncul Kiria yang mendaratkan serabi lembitnya ke atas wajah Koshi. Kiria pun berbicara kepada Koshi dan diketahui bahwa Kiria adalah seorang cewek dari keluarga yang suka bela diri sambil membawa komik shoujo. Kiria tipe cewek yang suka baku hantam jika sedang malu dan sebagainya, sehingga dia insecure dengan cowok. Tapi di komik tersebut dia menemukan cerita dengan cowok yang menerima cewek seperti dia. Koshi menyadari kenapa atapnya tadi bisa roboh. Lalu karena kamarnya sudah jebol dan rusak, Kiria meminta agar bisa tidur bersama Koshi malam ini. Saat Koshi tidur, Kiria membangunkan Koshi karena teringat dengan adiknya yang mirip Koshi dan mulai memiting Koshi seperti yang dilakukan pada adiknya saat di rumah. Kiria meminta maaf, tapi Koshi berkata tidak jadi masalah buatnya, dan dibalik keanehan mereka, penghuni asrama ini tetap imut di matanya. Lalu Koshi pun pindah ke kamar Kiria. Koshi yang tertidur lelap tiba-tiba dihampiri Serene dan dipikir itu adalah Kiria dan meminta pada Koshi agar membuatkannya camilan. Koshi yang masih setengah tidur mengiyakan saja saat Serene juga menyuruh agar jadi pelayan Serene. Kemudian Serene membantu Koshi memperbaiki kamar Kiria dan Koshi yang rusak dengan teknologi bulan yang dimiliki Serene. Paginya, tiba-tiba semua kerusakan sudah kembali seperti semua dan Kiria senang sekali karena dikira Koshi lah yang memperbaiki semuanya. Kemudian Koshi memasak sarapan untuk mereka dari sisa-sisa sayuran di kulkas mereka. Para cewek penghuni asrama Megami yang puas dengan masakan yang dibuat Koshi pun riang dan mengajak Koshi agar melakukan hal-hal aneh dan kebodohan mereka masing-masing, kecuali Athena yang terkejut dengan kedekatan mereka dengan Koshi, dan Athena ingin mencari tahu bagaimana Koshi bisa menaklukkan senior-senior Athena ini. Saat Koshi pamit untuk belanja, Athena berkata ingin ikut dengannya karena penasaran dengan Koshi yang bisa meluluhkan hati para seniornya. Tapi Mineru menyangga dan menjahili Athena karena apa tidak apa-apa dengan Athena yang mengidap fobia dengan cowok. Saat berbelanja, Athena yang sudah memakai penyumbat hidung dan masker agar tidak mimisan pun bertemu dengan banyak cowok. Lama-lama, Athena menyadari bagaimana Koshi menjinakkan senior-seniornya saat mengobrol dengan Koshi. Saat dia lari dari Koshi, tiba-tiba Athena menabrak dua cowok hingga Athena akan pingsan. Koshi yang menyadari keadaan tersebut tak sengaja dia memanggil Athena kakak dan seketika menggendong Athena lalu membawanya ke internet cafe karena bingung mau dibawa kemana. Saat mereka mengobrol di internet cafe, Koshi berpikir kalau Athena marah karena menggendongnya, tapi ternyata tidak. Athena malah senang karena Koshi memanggilnya kakak dan memutuskan melindungi Koshi seperti adiknya sendiri. Athena yang terlalu bersemangat tak sadar jika roknya terinjak dan roknya pun melorot mempertontonkan CD Athena yang indah. Kemudian Athena yang salting akan roknya, dia tersembet lalu membuatnya jatuh di atas wajah Koshi. Di jalan pulang,
Athena menyadari lagi kenapa Koshi bisa diterima kakak seniornya dan mulai menerima Koshi juga di asrama mereka dan melanjutkan makan malam dengan masakan buatan Koshi saat sampai di rumah. 私がコウシ君の姉が僕のこともよんじゃあ私はお姉